daya tahan tubuh yang berbeda-beda, Pak. Dipukulkan dengan barang yang sama, kekuatan yang sama, apakah akan menimbulkan luka yang berbeda? Kalau itu bisa menimbulkan luka yang berbeda. Karena kenapa? Karena di dalam pembuluh darahnya di tiap orang juga beda-beda ini. Jadi tekanan yang ditimbulkan dengan tekanan yang sama bisa mengakibatkan polutan luka yang berbeda juga, tapi dengan model yang sama. Tapi jenisnya lukanya sama ya, tidak mungkin jenis lukanya berbeda gitu. Nah, coba di penutung bisa dipegangkan sapunya ke saudara. Coba saudara pegang ujungnya. Nah, apabila ujungnya itu yang terkena di bagian kaki, lukanya seperti apa? Kalau bagian ujungnya terkena, ini kan bagian yang cukup tajam. Iya. Itu bisa jadi modelnya kayak luka lecet, bahkan bisa jadi robek sebenarnya. Oh gitu. Kalau kena yang ujungnya ini robek. Bisa jadi seperti yang digambar? Bisa jadi. Kalau ujungnya ini. Tapi kalau kena yang tengah tidak mungkin ya? Tidak mungkin. Oke, silakan. Analisis dokter forensik Raja Alfat Widya Iswara terkait luka anak Aibda WH ternyata semakin terbukti. Hal ini diperkuat dengan fakta yang dibeberkan rekan guru Supriyani, Lilis. Pernyataan Lilis semakin memperkuat analisis dokter Raja, bahwa luka anak Aibda WH bukan karena dipukul gagang sapu seperti yang dituduhkan. Sebelumnya, seorang dokter forensik bernama Raja Alfat Widya Iswara hadir sebagai saksi ahli dalam sidang kasus guru Supriyani. Sidang lanjutan beragendakan pemeriksaan saksi-saksi itu berlangsung di Pengadilan Negeri, PN, Andulo, Kabupaten Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara, Sultra, Kamis, tanggal 7 November tahun 2024. Dalam sidang, Dr. Raja Alfat memberikan kesaksian soal luka di paha korban inisial D, yang merupakan anak Aibda WH. Penasehat hukum Supriyani, Andri Darmawan juga langsung menanyakan kepada saksi ahli terkait luka yang dialami korban sesuai foto hingga alat bukti sapu. Kalau kita melihat ini bukan luka memar tapi luka melepuh, kayak luka bakar, dan kedua kayak luka lecet. Jadi ini seperti luka yang tersentuh bagian yang cukup kasar, katanya dalam kesaksian ahlinya. Dalam kesaksiannya sebagai ahli forensik, Dr. Raja Alfat mengatakan luka yang dialami murid SD tersebut bukan dari alat bukti sapu. Ia juga menjelaskan sebagai ahli forensik melihat dan cara pengobatan luka ketika menangani pasien. Sosok Bupati Konawe Selatan Surunudin Dangga saat ini jadi sorotan. Hal itu terjadi setelah politikus Partai Golkar ini melayangkan somasi kepada guru honorer di Baito, Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara, Sultra, Supriyani. Somasi itu dilayangkan setelah Supriyani mencabut pernyataan surat damai. Surunudin tidak terima Supriyani mengaku mendapatkan tekanan dan paksaan saat menandatangani surat perdamaian tersebut. Keluarga Surunudin pun kini turut menjadi sorotan imbas viralnya kasus Supriyani. Keluarga Surunudin disebut-sebut sebagai salah satu dinasti politik di Sulawesi. Bertarung di pemilihan legislatif 2024, 4 anggota keluarga inti Bupati Konawe Selatan Surunudin Dangga terpilih jadi anggota dewan. Istri dan 3 anaknya menduduki kursi legislatif di pusat, provinsi, hingga kabupaten. Istrinya, Nurlin Surunudin, caleg petahana DPRD Provinsi Sultra. Lalu ketiga anaknya yakni Aksan Jaya Putra terpilih jadi anggota DPRD Provinsi dan mundur dari anggota dewan mencalonkan wali kota Kendari. Kemudian Adi Jaya Putra untuk DPRD Kabupaten Konawe Selatan. Dia kini mencalonkan Bupati Konawe Selatan periode 2024-2029. Leni Andriani Surunudin menjadi anggota DPD RI Pusat. Guru Supriyani sempat sepakat damai dengan Aibda WH, namun ternyata ada ucapan Bupati Konsel yang bikin goyah. Ucapan Bupati Konsel itu berujung pencabutan kesepakatan damai oleh Supriyani.
Awalnya, Guru Supriyani memang menolak ajakan untuk berdamai. Namun, Bupati Konawe Selatan Surunudin Dangga disebut terus membujuknya hingga kemantapan hatinya pun goyah. Dalam tayangan salah satu TV swasta, Supriyani menceritakan momen saat ia dipertemukan dengan orang tua korban. Di pertemuan tersebut, Supriyani mendengar beberapa ucapan Bupati yang membuatnya berpikir. Pertama, Bupati mengurai saran agar Supriyani dan orang tua korban berdamai saja. Mendengar ucapan tersebut, Supriyani pun teguh dalam pendiriannya. Bahwa ia tidak mau mengakui perbuatan penganiayaan yang dituduhkan kepadanya. Ucapan kedua Surunudin Dangga yang disorot Supriyani adalah soal alasan berdamai. Sang Bupati mengungkit soal karir Supriyani yang masih panjang dan harus punya catatan di kepolisian yang bagus. Terkait ucapan tersebut, Supriyani heran karena ia merasa tidak bersalah sama sekali namun diminta menghentikan perjuangannya di pengadilan dengan cara berdamai. Ucapan ketiga dari sang Bupati yang membuat Supriyani berubah pikiran adalah karena didesak untuk berdamai. Diungkap Supriyani, ia tidak keberatan jika diminta untuk minta maaf. Namun permintaan maaf itu diucapkan Supriyani bukan dalam kaitan kasus penganiayaan. Lantaran ucapan sang Bupati, Supriyani pun mengaku merasa tertekan dalam pertemuan dengan orang tua korban tersebut. Di saat pembelajaran berlangsung ini, anaknya kalau di kelas suka... Fakta baru terungkap dalam sidang kasus dugaan penganiayaan murid menjerat Guru Supriyani. Salah satunya mengenai perilaku dari murid yang merupakan anak dari Aibda WH dituding alami penganiayaan. Berstatus baru 6 bulan jadi peserta didik, siswa dikenal agak tengil dan aktif dalam kelas. Bahkan siswa SD suka usil dengan mengganggu teman sekelasnya. Hal tersebut disampaikan Supriyani saat sidang lanjutan di PN Andoolo, Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara, Kamis, 7 November 2024. Diakui Supriyani memang sempat mengajar di kelas 1 ASDN 4 Baito, tempat anak Aibda WH yang menuduh dirinya melakukan pemukulan. Supriyani mengaku selama bulan April, dirinya hanya sekali mengajar di kelas 1A tempat anak Aibda WH dan NF belajar. Pertemuan Supriyani dengan para siswa kelas 1A hanya di hari Jumat tanggal 26 April 2024. Pernah sekali mengajar di kelasnya siswa D di bulan April hari Jumat tanggal 26. Sebelumnya awal Januari pernah, ungkapnya. Ia mengajar pada 26 April 2024 atau hari saat Aibda WH dan NF melaporkan dirinya ke polisi karena dituduh memukul anak mereka. Selain hari Jumat itu, Supriyani mengatakan tidak pernah lagi mengajar atau bertemu D. Apalagi pada Rabu tanggal 24 April, atau hari saat Supriyani dituduh menganiaya korban. Gimana sikapnya dalam di sekolah? Sikapnya anaknya memang aktif, yang mulia. Aktif? Ya. Aktif nih gimana konsepnya? Ya, aktif di saat pembelajaran berlangsung ini, anaknya kalau di kelas suka bermain-main. Apalagi kalau disuruh menulis itu lama selesai. Nggak fokus